Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama M. Ridwan. Kali ini kita menjelajahi dunia misteri. Kita berada di kawasan Kampung Duren Baru. Ternyata tanpa kita ketahui ada sebuah kisah misteri. Ada ternyata, kalau kita kuak-kuak ternyata ada. Saya berada pas banget berdiri di depan rumah. Ini dihuni oleh Belanda waktu zaman sekolah. Dan tidak terawat sampai sekarang. Katanya sih banyak kabar-kabar dari penduduk sekitar sini, katanya ada yang pernah hantu, ya sosok kasat mata lah, menyerupai tukang nasi uduk, tukang uli bakar. Terkadang pada saat kata salah satu warga lewat di jalan ini pulang kerja itu, aneh sekali dia kok ada tukang ketupat sayur gitu. Ternyata pas sudah dia membeli pas makan tapi nggak kenyang, pas sampai rumah kok kenyang gitu, karena kan memang dikasih makan sama ini. Terus dengar warga kampung juga di sini yang Belanda ini ada kisah, yaitu seorang gadis yang hidupnya sendiri tapi dia berdua sama tukang tamannya. Ternyata dulu sih emang dia tukang taman itu bekerja di rumah halaman. Dulu ini benteng-benteng yang sekarang udah dimakan usia. Dulu ini benteng-benteng yang sangat bagus banget, mewah kelihatannya kan. Nah sekarang udah semua hancur jadi kelihatannya susah. Dan ini juga dulu kecil-kecil nih, kecil-kecil. Akhirnya nggak ada yang ngerawat. Nah kenapa tukang tamannya itu dan noninya Belandanya itu nggak ada? Ternyata sih dengar sih katanya ya, tukang tamannya itu memperkosa noninya itu, sedangkan noninya itu tidak merasakan apa-apa. Itulah ya keanehan. Orang-orang mah kan kalau udah diperkosa mah kan pasti bilangnya enak ya kan, tapi tukang taman tidak merasakan apa-apa. Oke, kita menulis pulang. Nah ini perusahaan jalannya ke sana ya, selim. Nah terus mungkin bertanya-tanya tukang taman itu kemana ya, karena sekarang tukang tamannya itu menjadi tukang basreng, cilok, nggak tahu deh, karena ditutup gitu kan, menyesal. Nah itu menuju jalan raya yang menuju rumah Noni Belanda itu. Dulu sih ini ramai dengan pengunjung, ini ramai, banyak orang lewat gitu kan. Tapi sekarang ada alternatif jalan raya, jadi orang enggan lewat sini, jadi mati gua jalan ke sininya. Entah kenapa dengan lelahnya saya berbicara ini demi channel saya sendiri gitu. Yang penting subscribe bebeknya itu, yang penting diitirain supaya noni Belanda ini tetap cantik gitu kan. Oke, bersama M. Ridwan di sini. Salam dunia misteri. Oke, kembali lagi. Saya berada di sebuah penduduk. Ternyata tukang tamannya itu sekarang sudah menjadi seorang pengusaha. Nah ini bagaimana keadaan tukang taman tersebut. Nah ini dia, kita sudah bertemu dengan orangnya. Namanya ini Ki Ajeng. Wih, Pangeran dulunya, ini punya gelar tukang taman itu. Ki Ajeng Pangeran Jamal Semesta. Ya kan, belum apa-apa udah iya gitu. Terima kasih Ya. Udah lama gak ketemu ini. Iya. Awalnya memang saya tukang kebun, Pak. Oh, kan? Dulunya dia ini tukang kebun. Cuman saya belajar dari kebun, Nah, bagaimana cara berkebun yang baik. nah, Akhirnya saya sukses di dunia kebun. nah, sukses di dunia kebun setelah memperkosa noni-noni yang Iya kan? Itu. Nah, itu. Itu keberuntungan emang. Jadi kalau mau sukses jangan sembarangan memperkosa, jangan sembarangan pakai Teliti dulu. Teliti dulu, noni Belanda bukan, noni
noni kampung bukan. Karena noni lagi. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Iya, udah begini. Oke, Ki Ajeng dulu pernah bekerja di taman di rumah Belanda noni, karena kita tadi nyampe di sana di depan rumah yang cukup serem. Terus orang mungkin netizen pada bertanya kemanakah tukang tamannya itu. Nah makanya sejak tahun berapakah dan sampai kapankah dan kemana? Oh itu udah lama sekali Pak ya. Sejak tahun 2008 ya. 2008. 2008. Dia mungkin belum lahir. Pegang kamera men. Iya. Dulu Oh, dia masih kecil. masih di dalam lensa. Masih kita kerjain ya. Iya. Nah terus noni-noninya Belanda ini apakah hidup sendiri kan? Kalau orang bilang kata sewa penduduk sekitar dia hidup sendiri. Oh dia sudah pulang kampung Pak. Pulang kampung setelah diperkaos. Karena saya sudah sukses, sudah cocok lagi, sudah membutuhkan yang itu lagi. Bilang kalau udah sukses bilangnya beda Pak. Oh gitu. Iya yang lebih bagus lagi. Lebih bagus lah, gitulah. Makanya kalau pengen sukses, lihat walaupun cuma tukang kebun, dan akhirnya beli kebun. Oh gitu. Jadi kalau anda pengen punya kebun, berkebun lah. Jadi tukang kebun lah ya. Jadi tukang kebun. Nanti akhirnya ngakuin kebun orang deh. Nah terus kenapa bisa berhenti gitu? Karena saya Ada sudah kisah apa gitu? Karena saya sudah punya kebun sendiri Pak. Punya kebun sendiri dibanding punya kebun Itu kebunnya udah saya jual, Nah, saya surahin ke orang. kata orang Bulan Baru itu, orang-orang sekitar sini rumah itu jadi angker. Katanya sering orang melihat sosok kasat mata, ada yang menyerupai tukang nasi uduk, kupat sayur. Ada orang Itu rumah angker tiba-tiba apa pasar? ah Bang dagang mulu. iya leliatan dia kayak pasar malam, padahal mah pas udah kenyang nyampe rumah Nggak ada. itu diceritain sama bininya, bercerita bahwa pasar itu dibuka ternyata pada saat dikunci kan, udah dikunci, pasar bilang kenapa lu beli tupat sayur sedangkan istrinya baru masak ya kan. Nah pasar bicara, kenapa lu lewat sini? Kalau lu lewat sini kan pasti ketemu kasat mata, sedangkan matanya itu dia perih ya kan, kelilipan pasar. Iya. Jadi begitu. Ada sih beberapa cerita, ada malu kata kasat mata ya, yang putih-putih gitu. Wih, putih banget pakai citra kali dia kasih ini. Bukan. Nah, body Ini. mandi susu. Nah, mau ke siram tepung. Ini putih gitu. Kalau siang, ya nangka. Nangka kodok. Udah kalau goreng mah. Oke. Udah, ceritanya Pak. Oke. Ternyata kata Ki Ajeng Jamal Hidrat Di semesta. dan Jamal semesta. Jadi gitu kisahnya, bahwa dia dulu pegawainya tapi benar. Oke, kita telusuri terus dunia misteri tentang dunia misteri dalam cakup acara Kongres Tongkok Kaleres Beres membuka masalah